ini istiqomah, dan saya mohon agar wafat nanti husnul khotimah. Lalu Habib Abdullah ngajarin, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khotimah. Ya. Kenapa? Begitu pentingnya Pak ini masalah ini husnul khotimah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri di atas mimbar. Summa qafido ya kaful yumna summa qala. Rasulullah berpegang telapak tangan kanannya. Lalu beliau berkata, "Hada kitabullah kataba fihi ahlal jannah bi asma'ihi wa asma'i aba'ihi la yuzadu fihi wa la yunqas." Kata Rasulullah, ini kitabullah. Di dalamnya Allah tulis nama-nama ahli surga, namanya dan nama bapak-bapaknya, enggak bertambah, enggak berkurang, enggak ditambah, enggak dikurangi. Jadi sejak pertama di alam azali Allah sudah menetapkan, ya, ahli surga itu jumlahnya sampai hari kiamat nanti ada sekian, itu sudah tertulis. Itu yang disebut dengan qada, ya, yang disebut dengan qada. Nah, jamaah enggak ditambah, enggak dikurangi. Kemudian Rasulullah juga menggenggam telapak kirinya. Wa hada kitabullah, ini adalah kitabullah kataba fihi ahlan nar bi asma'ihim wa asma'i abaihim la yazadu fi wa la yanqus. Dan ini kitabullah, di dalamnya Allah telah tulis ahli neraka, penghuni neraka, namanya, nama bapaknya tertulis, la yuzad, enggak ditambah, enggak dikurangi. Nah, jadi sudah ada di sana gitu. Kita ini yang mana? Kita kan enggak tahu. Lalu wala ya'lamanna ahlus sa'adah min amali ahli syaqawah. Orang yang beruntung di dunianya beramal dengan amal orang yang celaka, mabuk, judi, ya, Cina, kagak sholat, kagak puasa. Ya, saya punya kawan Aceh, orang Bandung, bapaknya Ajeman, namanya Ahyar. Dia cerita, beliau ini bersahabat, berteman dengan seorang yang etnis Arab. Enggak tahu kalau dia ini itu Habib, agak sembahyang, agak puasa, aku Habib. Ini kan udah mau nggak karuan. Begitu akhir hayat, nah, dia kemudian minta sama keluarganya, tolong panggilin sahabat saya Ahyar di Bandung. Dipanggil lagi. Begitu sudah datang, dijelaskan, hanya saya sebenarnya adalah duri Rasul, marga saya ini. Nah, tolonglah saya bimbing baca 2 kalimat syahadat. Rupanya dia cuma nungguin sahabatnya doang, dibimbing kemudian baca 2 kalimat syahadat. Begitu selesai baca 2 kalimat syahadat, terus meninggal. Ya Allah. Dan Rasulullah sudah mengatakan, "Man kana akhiru kalami la ilaha illallah, dakhala jannah." Siapa yang akhir kalimatnya yang keluar dari mulutnya itu la ilaha illallah, surga. Ini amalnya kagak beres Pak di akhir hayatnya. Kenapa? Summa yastaghfirullah qabla maut. Sebelum mati oleh Allah diselamatkan itu. Walaupun hanya dengan melakukan amal yang sepele, kata Rasulullah. Karena boleh jadi sepele dalam pandangan kita, tapi besar dalam pandangan Allah. Jamaah Allah, satu amalan baik kalau kita anggap kecil, maka besar di sisi Allah. Kalau kita anggap besar, maka kecil di sisi Allah. Begitu juga dosa. Ya, dosa begini dengan wudu juga habis. Nah, itu namanya nyepelekan
kita membesarkan apa yang dikecilkan oleh Allah, ya, dan mengecilkan yang dibesarkan oleh Allah, itu namanya sebuah kebodohan. Itu bisa jadi gede lah kalau sering, ya, terus menerus. Sebaliknya sekarang di malam, kata Rasulullah SAW, sa'adah, orang yang celaka beramal dengan amal sa'adah, amal bahagia. Sholatnya siangnya puasa, malamnya tahajud, luar biasa. Sampai orang-orang mengatakan kayaknya dia menuju surga banget nih, kayaknya ini, ya. Bahkan bukan kayaknya lagi, dia udah pasti surga. Surganya juga paling tinggi. Wajib kayak begitu. Sumaya stakhrijuhumullah qabla kemudian Allah keluarkan dia dari kelompok ahlu sa'adah. Bagaimana cerita atau kisah Guru Seso, ya, Bara Seso itu dari Allah tinggalnya di gunung, di hutan. Kenapa gak mau di perkampungan? Karena dia gak mau ibadahnya terganggu, banyak maksiat, nyepi di gunung, Pak. Dia ibadah terus, Pak. Cuma bukan orang alim, namanya abid, ya begitu. Nah, saya datang pada saat pura-pura pingsan, kaget melihat ada orang diangkat oleh Profesor ditaruh di bawahnya. Begitu udah siuman, ya ngobrol-ngobrol, akhirnya tinggal di situ. Malamnya Profesor habis maghrib ibadah terus, habis isya ibadah. Dia juga si iblis ini ibadah juga sama. Cuma bedanya Profesor berdoa biasa aja, tapi kalau iblis memilukan, manis dalam doa itu, membuat orang pilu dengernya itu. Sampai Profesor sendiri, ya Allah, betapa nikmatnya kalau aku bisa berdoa kayak begitu. Orang kalau berdoa nangis, Pak, selesai nangis itu kan kayaknya dunia ini milik kita, Pak. Lega gitu, ya. Pusing juga kepala hilang, yang ada mau kenapa? Ingus pada keluar, ya. Iya. Makanya saya itu di Mekah, Pak, kalau lagi haji atau umroh, kalau kepala saya sudah berasa, wah, saya mau puluh nih. Umumkan namanya orang haji itu kena penyakit itu, Pak, ya, batuk-batuk, ya. Sampai ada orang mengatakan, jangankan kita dokter aja batuk, kalau udah di sono cuma otak yang enggak. Nah, saya kalau udah berasa begitu, Pak, saya bawa tawaf. Ya, udah tawaf di belakang makam Ibrahim, berdoa menangis, keluar semua ingus ke atas. Iya. Nah, yang hari ngomong ini bersisa tertarik. Lalu nanya gimana sampai aku bisa kayak begitu berdoa? Ya kalau tuannya ya wajar kalau nggak menangis juga karena merasa tidak pernah berbuat salah. Lalu apa yang ditakutkan oleh Tuhan? Kalau saya sih ngeri takut, ya, karena dosa itu. Jadi kalau Tuhan ingin, ya, enaknya, nikmatnya berdoa dengan menangis, ya Allah tidak mau harus berbuat dosa dulu. Nah, setan begitu, Pak. Ya, enggak ada katanya, ya, enggak. Setan yang mau Allah sampai akhirnya Profesor mati dalam keadaan kufur, Pak. Padahal kurang apa siangnya puasa, malamnya, ya Allah. Maka orang-orang jadi ibadah belum tentu calon surga.
Itu siapa di sisi Allah yang mulia di antara mereka itu? Ini yang baru ya, gak sadar kalau dia sudah merendahkan orang, udah merendahkan orang, udah gitu diponis lagi neraka, ya. Ada kan, makanya banyak hal yang dirahasiakan oleh Allah. Kematian dirahasiakan. Kapan kita mati? Kenapa dirahasiakan? Supaya kita selalu mempersiapkan diri kalau sewaktu-waktu kematian itu datang. Lailatul Qadar ya, dirahasiakan oleh Allah. Biar apa? Biar tiap malam kita terus ibadah. Kalau ibadah tiap malam pasti ketemu Lailatul Qadar. Coba kalau Lailatul Qadarnya tanggal 17 doang, udah ditetapkan tanggal 17, tanggal 1 sampai 16 nggak ada yang sholat tarawih, ya. Udah ntar aja deh tanggal 17 dari maghrib sampai subuh, ya. Makan baik, baca Quran, sholat. Oh, lebih baik dari 1000 bulan. Tanggal 18-nya lain lagi. Tapi karena kita tidak tahu dirahasiakan oleh Allah, kita buat terus dari malam pertama sampai akhir, masa nggak ketemu, ya kan? Dirahasiakan oleh Allah. Dirahasiakan oleh Allah. Begitu juga jamaah Allah, ya. Allah rahasiakan waliullah, ya. Nggak ada yang tahu itu wali, Pak, kecuali wali murid. Tahu. Kenapa? Supaya kita husnuzon, berbaik sangka pada orang. Jangan-jangan orang yang selama ini kita rendahkan justru dia itu wali Allah. Boleh jadi. Jadi hanya kita berbaik sangka pada Allah. Nih, ya Allah. Maka kata Rasulullah SAW, as-sa'id man sa'ada bi qada'illah. Orang yang beruntung itu orang yang beruntung dalam qadanya Allah dulu. Wasaqi man syaqa bi qada'illah. Begitu juga orang yang celaka, ya. Wal amal bil khawatim. Amal itu adalah di penghujungnya. Bernilai tidaknya itu amal kita di penghujung nanti. Nah, setan itu, iblis itu kan pingin supaya kita jadi temannya di neraka nanti, ya. Sekarang ini mungkin setan itu goda kita ya biasa-biasa aja, ya, sekedarnya gitu. Tapi ketika setan tahu kita ini akan mati, berarti kan gak akan goda-goda lagi. Maka semua kemampuan setan akan dikeluarkan saat itu supaya kita tergelincir. Inilah akhir hayat, ya. Dia keluarkan semua jurus pamungkasnya, Pak, bagaimana menyesatkan kita. Makanya ingat, awas, bahaya buat manusia itu ada 4 bahaya yang sangat besar sekali jamaah Allah. Pertama adalah sakitnya dicabut nyawa. Pertama, ya, jamaah Allah, kalau orang kena luka, itu yang luka ini menyentuh kemudian ke bagian ruh kita. Sedangkan waktu mati bukan sebagian ruh, tapi ruhnya yang diangkat. Maka di saat ruh diangkat itulah ya Allah, orang itu kemudian oleh Allah diambil kekuatannya, tenaganya, kemudian kesadarannya juga oleh Allah, akal sehatnya, kesadarannya diambil, dan kemudian apa namanya kekuatannya juga ada diambil juga. Maka jawab Allah, kenapa kalau sakit kok ada yang jerit? Bukan lidahnya juga keluh, udah nggak bisa lagi bersuara jawab Allah. Maka orang dicabut nyawa itu bukan nggak pingin jerit jawab Allah, tapi ya tenaganya sudah diambil, lidahnya sudah keluh, pingin dia menjerit sekeras-kerasnya tapi nggak bisa.
baca suku terus, itu suku ini dikaji terus sampai dinamain Idris. Malaikat maut itu datang. Ada apa malaikat maut? Ziarah aja. Enggak, saya mau ziarah aja. Nah beneran katanya, tolong cabut nyawa saya. Saya ingin tahu rasanya dicabut nyawa, tapi nanti balikin lagi. Gitu ya. Wah, kata Nabi Idris, kata malaikat maut, Idris, jangankan saya nyabut nyawa manusia, nyabut nyawa nyamuk saja, lalat saja, tak bisa saya. Kalau tidak ada izin dari Allah. Karena itu kalau ya kau minta dulu izin sama Allah. Belum Nabi Idris minta izin, Allah ilhamkan kepada malaikat maut. Ya, keinginan kekasih dicabut lah. Begitu udah dicabut, ya sesuai dengan perjanjian dibalikin. Udah dibalikin tuh Nabi Idris melongo aja, gak mau apa lama. Ketika sudah sadar, gimana rasanya? Rasanya kayak orang kulit dikelet katanya dari kaki sampai atas. Itu ya. Udah jangan itu bapak mau dipukul pojokannya, gak penting ditarik sama kita kayak apa rasanya. Itu doang sakitnya gak main. Ya, orang ini kelet dari bawah. Ya, ini bahayanya buat orang. Dan ini ya, kita ini karena nggak merasakan, biasa-biasa aja, nggak tahu. Yang kedua, bahaya yang kedua adalah melihat muka malaikat maut. Rupanya malaikat maut itu mengerikan sekali. Nabi Ibrahim didampingi malaikat maut. Kata Nabi Ibrahim, Israel mengatakan, ya ada apa? Enggak, saya mau main aja, mau ziarah kamu. Nah, coba tolonglah. Ya, lihatin katanya muka kamu yang asli kayak apa. Wah, kamu gak akan kuat melihat muka saya. Tolong betapa, gitu ya. Ya udah berpaling dulu, berpaling dulu. Begitu paling lagi, pingsan Ibrahim. Begitu ada siuman, gimana Ibrahim? Seandainya Allah tidak menciptakan neraka dan Adam itu cuma melihat engkau, maka itu sudah cukup jadi azab yang mengerikan. Ya. Nah, jamaah Allah, yang ketiga diperlihatkannya surga dan neraka. Wahina idin bandurun, ketika ruh sampai sini, metabarokah, kita itu akan melihat. Ya, sehingga kata Nabi, tidaklah seorang hamba meninggalkan atau keluar dari dunia ini sehingga dia melihat tempat kembali dan tempat yang akan ditempati diamnya, surga atau neraka. Makanya orang mati ada yang motornya membulik, mengerikan, ketakutan, ada juga yang penuh kerinduan. Kenapa? Tergantung yang diperlihatkannya apa. Sudah dicabut nyawanya sakit, itu malaikat maut memperlihatkan rupa yang asli, ditambah lagi diperlihatkan neraka. Sudah habis, sudah ya, sempurna sudah itu. Nah, bagi orang mukmin beda jamaah Allah, diperlihatkan oleh Allah surga. Begitu nikmatnya melihat surga, sehingga dan malaikat maut juga tidak menampakkan rupa aslinya, maka itu akan menghilangkan sakitnya dicabut nyawa, paling tidak mengurangi. Kenapa? Ya, iya karena melihat surga yang indah. Jamaah ngomong, sampai kalau ada di hutan misalkan jalan, ninjau tongkat atau beling berdarah, kakinya berdarah, robek, jalannya jelas pincang. Kenapa? Sakit.
jalan pincang tiba-tiba suara apa? Harimau atau singa. Singanya marahin ente. Ente lari masih pincang nggak kira-kira? Hah? Hilang rasa sakitnya hilang. Ya, kenapa? Karena ada yang sangat nikmat bagi dia, yaitu nikmatnya selamat dari tamat. Iya, begitulah ketika dia perlihatkan surga, Allah, rasa sakit akan hilang. Tapi bincang begitu melihat singa pangkalannya dia lari, ya, itu pohon duri ditobrak sama dia, Pak. Udah kagak berasa, udah pada boret pada enggak berasa, ya. Dicubit sakit kan, dicubit sakit. Tapi kalau janda muda cakep nyubit ente, sakit nggak? Sakit. Kemarin ngomong, ya. Ya salam, ya. Itu diperlihatkan oleh Allah surga. Jadi hilang rasa sakitnya yang Allah, maka tidak berkurang lagi. Karena nikmat juga surga. Baru melihat, ya, baru melihat apa lagi di dalamnya. Nah, jangan ada bohong gitu, Pak. Jadi begitu, ya. Maka kalau dikatakan sakitnya luar biasa ke semua orang, sama dengan begini. Dulu ada film bagai titian rambut di belah 7. Nah, itu jembatan yang membentang di atas gerak. Itu buat orang kafir, jemaah Allah. Kalau buat sampean semua orang mukmin, sirat itu jalan yang lebar. Ya, enggak bakalan tergelincir nanti sampean semua jalannya luas lebar. Ya, ente masuk ke surga jalannya sambil masak di sininya apa? Ya, jalan tidak. Itu orang mukmin jalan Allah, ya. Makanya siratal mustaqim. Sirat itu jalan yang lebar. Di padang mahsyar yang Allah 3.000 tahun melihat ke aras. Ada riwayat 5.000 tahun, 15.000, 10.000. Itu buat orang kafir, buat orang mukmin kata Nabi seperti orang mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Bentar di padang mahsyar. Tergantung amalnya. Orang kalau lagi lapar, waktu berjalan cepat apa lama? Lama. Ya, orang kalau lagi banyak duit, waktu cepat apa lama? Cepat. Tapi kalau kita lagi nggak punya duit, yang nabi lagi, itu waktu kayaknya lama. Mungkin lama. Ya, kita dari sini nih, ada orang habis mabuk, lindes mobil truk gepeng kepalanya. Kita anterin ketiga tuh mayit kita sama supir ke Jawa. Kami di Brebes jam 1 malam, kericik gerimis sedikit. Ada bunyi lolongan anjing lagi. Ya, itu si supir terus perutnya pengen berak. Koki kita ditinggalin berdua-dua tuh mayit di situ, Pak. Ayo, setengah jam, lama nggak kira-kira? Lama. Kesek, kagak nengok kita lirik doang. Ya, itu Pak. Kenapa? Situasi batin saat itu, Pak. Bukan waktunya dulu, bukan waktunya yang lama, tidak, Pak. Ya, perasaan batin kita. Ya, tapi kalau saat itu yang kita anterin janda muda cakep lagi dia, ya. Setengah 1 jam, bukan setengah jam di supir berak. Lama apa bentar? Cepat. Bentaran banget, Pak. Ya. Dari supir udah datang. Gitu, Pak. Kenapa? Situasi saat itu batin kita. Begitulah di padang mahsyar orang yang ketakutan banyak.
nyoblos lama rasanya berdiri, tapi orang mukmin begitu bentar. Begitu juga di kuburan. Wajah mata kemampuan kuburan katanya orang disiksa coba kali, buktinya tetap aja begitu. Bang apa-apain itu mayatnya. Ya, bohong semuanya itu. Jangan remeh. Kalau saya ya dengan apa hendak misalnya saya mimpi dengan hendak di jalan-jalan, tiba-tiba dikejar anjing gedenya luar biasa di simpangan jalan. Saya belok kiri, larinya apa hendak belok kanan, yang dikejar saya apa siapa? Hah? Saya ngimpi, saya lagi ngimpi nih, ngimpinya lagi jalan-jalan sama siapa? Dikejar apa? Anjing gede banget. Di persimpangan jalan saya belok kiri, siapa? Larinya ke sebelah kanan. Ini anjing ngejar siapa? Ustaz. Ngejar saya lah, udah pasti yang mimpi saya, ya. Ustaz. Apa juga? Ngapain budak-budak siapa? Selesai mimpinya. Kemana juga saya ngumpet ke tempat. Ketemu naik ke pohon itu anjing bisa naik kan? Ya. Kenapa lagi dipermainkan oleh setan kepada Allah? Ya Allah, itu. Wah, gloria kemana-mana. Udah rasanya bukan main. Begitu kita bangun, ya kan? Keringat ini, ayo, kata bini kita, ya. Dari mana Pak itu keringat sampai berbelas begitu? Napas ngos-ngosan. Anda kemana-mana Pak, kita di tempat tidur. Ya. Lalu yang berlarian apa? Bukan fisik kita yang berlarian, roh kita ya Pak, ya. Yang lagi dikejar-kejar. Fisiknya sih di dalam kuburan, ruhnya yang digebukin lagi diapain? Paham ya? Itulah makanya kata Allah, ya wailana man ba'atsana min marqadina. Apakah celakanya kita? Man ba'atsana, siapa yang membangunkan kami min marqadina, dari tidur kami? Dia anak tidur Pak, kata orang kafir. Kenapa? Karena diperlihatkan neraka, yang neraka ini jauh lebih mengerikan, sehingga siksaan di dalam kubur itu dianggap seperti mimpi, bukan nyata. Karena tidak ada artinya jika dibandingkan dengan itu. Sebaliknya kalau orang mukmin, kenikmatan di dalam kuburan kayaknya itu cuma mimpi doang dibanding dengan kenikmatan surga. Makanya membahasana min marqadina, siapa yang membangunkan kita dari tidur kita? Ya, belum nutup mulut kita dijawab langsung oleh Allah. Ada ma wa'adar rahman wa sadaqal muruf. Inilah yang telah dijanjikan oleh Allah dulu. Nih, karena antara ucapan si dalam kubur dengan Allah ini, ucapannya diucapkan oleh dua pihak, tapi menyambung ucapan pertama dengan kedua, maka dalam Al-Quran disebut dengan bacaan sakta. Itu sakta itu berhenti tapi tidak mengambil nafas. Mamba'adzana min marqadina, berhenti, jangan mengambil nafas, langsung ada ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Gitu ya. Nah, itu jamaah Allah. Dan yang terakhir, yang keempat, itu syukur khotimah. Maka mudah-mudahan Allah banyakkan kita dalam segalanya. Allah bimbing hati kita ke jalan yang diridhoi dan dicintainya. Allah hiasi hati kita dengan anak yang mulia. Allah bersihkan hati kita dari anak yang hina. Allah limpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita sehingga dapat istiqomah dalam menjalankan perintahnya selama kita hidup, dan manakala kita
yaumiddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi